Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman petani yang kami hormati dan kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kami akan membuat konten yaitu masalah pH tanah. Sebelum video kami mulai, kami mohon bantuan bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman untuk like, share, and subscribe. Dengan like, share, dan subscribe, kami lebih giat membuat video-video yang lebih kreatif, dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman bisa mengikuti video kami yang kreatif berikutnya. Mari kita ikuti penjelasan masalah pH tanah sebagai berikut. Apa itu pH tanah? pH tanah adalah potensial hidrogen, merupakan kepekatan ion hidrogen dalam tanah. Semakin ion hidrogen pekat dalam tanah, semakin pH tersebut akan turun. pH tanah itu bilangan 1 sampai 14. pH tanah dikatakan normal itu pH-nya 6 sampai 7. Apabila pH normal, semua makanan yang kita berikan lewat pupuk akan terserap ke tanaman semua melalui akar tanaman, baik itu N yang berfungsi untuk pertumbuhan, fosfat yang berfungsi untuk akar dan bunga, maupun K yang berfungsi untuk kualitas buah. Apabila pada kondisi pH rendah, semua makanan tersebut tidak bisa terserap. N yang biasa terserap tanaman dalam bentuk nitrat dan bentuk amonium bisa menjadi racun yang dinamakan nitrit. Yang kedua, fosfat. Fosfat pada kondisi pH rendah di bawah 6, dia tidak bisa terserap, sehingga tanaman pertumbuhan akarnya akan terganggu, pembungaan akan terganggu, dan apabila pupuk K tidak bisa terserap, bunga yang ada pada tanaman akan rontok, buah yang ada pada tanaman akan rontok, dan ketahanan hama penyakit akan menurun. Adapun ciri-ciri tanah yang pH-nya rendah, biasanya tanah yang tergenang itu kelihatan seperti karat besi. Karena apa? Karena keracunan unsur besi, dan akhirnya ditumbuhi dengan lumut. Yang kedua, apabila tanah kering, tanah warnanya agak keputih-putihan, itu merupakan keracunan dari aluminium. Terus apa yang menyebabkan tanah pH-nya rendah? Pertama, adanya pengairan, baik air hujan maupun air penyiraman di tabula pot. Dengan adanya air yang kita berikan berlebihan, pH rendah, sehingga unsur kalsium dan magnesium larut. Yang kedua, penyebab pH tanah rendah adalah pemakaian pupuk yang meninggalkan sisa asam, yaitu urea, ZA, dan sebagainya. Karena apa? Setiap kita memakai 1 kintal urea, kapur yang hilang kurang lebih 80 kilo. Sementara kita pakai ZA, kapur yang hilang 1 kintal yaitu 110 kilo. Yang ketiga adalah tanah yang tidak pernah diukur, sehingga kita tidak tahu pH-nya berapa. Dampak dari tanaman tabula pot apabila pH-nya rendah, yaitu di bawah 6. Pertama, penyerapan pupuk N tidak normal, justru cenderung menjadi racun nitrit. Yang kedua, penyerapan unsur fosfat tidak sempurna. Karena apa? Karena terikat oleh logam berat, sehingga perakaran pertumbuhannya tidak normal. Yang kedua, bunga bahkan tidak muncul. Yang ketiga adalah unsur K. Apabila unsur K agak terserap, pertama, bunga mudah rontok, buah mudah rontok, dan ketahanan hama penyakit menjadi menurun. Di samping itu, pada pH rendah, aktivitas mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanaman tidak bisa berkembang
dengan baik. Untuk mengetahui tanaman ini, jambu ini tanahnya pH rendah atau tidak, perlu kita adakan pengukuran. Yang kedua, kita adakan pengukuran suhu tanah karena hubungannya dengan kelembapan. Karena apa? Kelembapan hubungannya sama pH tanah. Berarti kalau untuk suhu tanah normal. Karena apa? Karena suhu tanah normal itu antara 25 sampai 26,5. Berarti suhu tanah normal berarti kelembapan normal. Kalau kita sudah mengetahui tanah Dabu Lapot pH-nya rendah di bawah 6 atau asan, apa yang perlu kita lakukan? Pertama adalah pengapuran, yaitu kita memakai dolomit dengan kandungan kalsium 30%, magnesium 22%. Kita ambil kurang lebih 3 sendok, kita taburkan di pot. Perlu diketahui kenapa dolomit harus disebar, karena kalsium sifatnya lokal, sehingga dengan disebar sehingga bisa merata dan peningkatan pH tanah bisa merata semua pot. Yang kedua, bisa kita lakukan dengan memakai pupuk yang mengandung unsur kalsium, ya ini pupuknya KS atau Kalsapeter atau CN, kalsium nitrat, dengan kandungan N15%, kalsium 26%. Bisa kita taburkan kurang lebih 6 sendok atau kita campurkan pada saat kita memupuk, baik itu memupuk pada saat tanaman berumur tua atau generatif maupun tanaman berusia muda atau vegetatif. Kalau tunggal seperti ini, kita berikan tunggal pada kondisi tanaman masih muda atau vegetatif, cukup kita beri kurang lebih 5-6 sendok. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian, saya rasa cukup sekian tutorial pagi ini mengenai pH tanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.